Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang menurut saya mudah untuk saya mengerti dan pahami. Dan judul yang akan saya bawakan itu adalah materi tentang mikroekosistem. Mikroekosistem menurut saya adalah materi yang paling mudah karena tidak terlalu ribet dan contohnya juga menyenangkan. Oke, di sini saya akan menjelaskannya secara terperinci. Mulai dari apa itu mikroekosistem, tujuannya, alat yang digunakan, serta contohnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nola Ariska Brusigin, NIM 180302059. Saya dari MSPA. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori, tujuan praktikum, alat dan bahan, serta prosedur kerja praktikum mikroekosistem. Sini, apa sih itu mikroekosistem? Mikroekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di slide ini. Kemudian, bentuk kegiatan atau percobaan mikroekosistem ini berupa penumbuhan fitoplankton alam dalam media berupa akuarium yang diberi tambahan berbagai unsur hara atau pupuk. Oleh karena itu, melalui percobaan ini akan diperoleh gambaran mengenai adanya proses dekomposisi komunitas fitoplankton. Kemudian, apa sih itu fitoplankton? Jadi, plankton itu terbagi dua kelompok, yaitu fitoplankton atau plankton nabati dan zooplankton atau plankton hewani. Keduanya merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Fitoplankton berperan sebagai produsen utama, sedangkan zooplankton sebagai konsumen pertama di ekosistem perairan. Keduanya berperan penting dalam rantai makanan di ekosistem perairan. Untuk keperluan fotosintesis, fitoplankton harus berada pada zona eufotik atau bagian permukaan. Kemudian, apa sih tujuan praktikum Yang pertama, yaitu untuk mengetahui kualitas air baik secara fisika seperti pH, suhu, dan DO. Yang kedua, untuk mengetahui kelimpahan plankton di dalam suatu mikroekosistem. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pupuk kotoran ayam terhadap kelimpahan plankton. Kemudian, di sini dapat kita lihat ada alat dan bahan. Jadi, alat yang digunakan pada praktikum ini ialah ada wadah akuarium, ada juga plastik hitam, ada juga DO meter, pH meter, plankton net, mikroskop, dan kertas saring. Kegunaan pada alat ini bisa teman-teman baca di slide ini ya. Selain itu, kita juga membutuhkan bahan. Jadi, bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah air sampel yang sudah disaring, reagen untuk analisis unsur hara, serta pupuk kandang untuk membantu pertumbuhan plankton. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja pada praktikum mikroekosistem ini. Yaitu yang pertama, yang paling penting, kita harus menyediakan atau mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian, kita harus menyediakan akuarium, ataupun kita harus membersihkan akuarium terlebih dahulu. Selanjutnya, akuarium kita isi dengan air bersih atau air yang sudah kita saring yang diendapkan selama 3 hari. Kemudian dimasukkan pupuk kandang kotoran ayam sebanyak 50 gram, masing-masing akuarium 25 gram.
Selanjutnya, diberi plastik hitam pada bagian atas kedua akuarium. Kemudian, diberi air pada hari ke-7 hingga volume 15 liter. Selanjutnya, diberi plastik hitam pada salah satu akuarium di seluruh bagiannya, dan akuarium lain dibiarkan terbuka, dianggap sebagai akuarium terang. Kemudian, dilakukan pengamatan kelimpahan plankton sebanyak 5 kali, yaitu pada hari ke-6, 7, 11, 14, dan 18. Kemudian, dianalisis kualitas air dengan suhu, pH meter, dan DO meter pada hari ke-1, 4, 7, 11, 14, dan 18. Kemudian yang terakhir, setelah kita melakukan prosedur dengan baik, maka kita harus dokumentasikan semua kegiatan praktikum. Setelah itu, kita dapat melihat analisis data atau rumus yang digunakan dalam perhitungan mikroekosistem ini, yaitu dapat dibaca di slide. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal pada praktikum mikroekosistem ini, yang dimana teman-teman bisa membacanya. Ada soal di slide ini. Setelah teman-teman lihat pada soal ini, kita akan mencoba menjawab soalnya, di mana pada akuarium terang terdapat Moina sp, di mana cara pengerjaannya menggunakan rumus yang sudah tertera pada slide, dan di mana sudah dapat dilihat berapa hasil yang didapat, yaitu 11,117,91 IND per liter. Kemudian di sini terima kasih untuk asisten lab proper, di mana sudah dengan sabar mengajari dan memberi materi dengan baik kepada kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Melpa, Kak Nurul, dan Kak Dinda. Demikianlah penjelasan tentang mikroekosistem dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami, meski penjelasan saya tidak terlalu banyak dan bisa dibilang singkat. Semoga kita semua mendapat ilmunya. Jangan dilihat dari siapa yang menjelaskannya, tapi lihatlah apa yang dijelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.